Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita membahas tentang cara menentukan KKM mata pelajaran. Video ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal atau yang kita sebut dengan KKM. Di mana ketuntasan belajar itu merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Bagi pendidik, KKM dapat dijadikan sebagai acuan untuk menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik untuk menentukan respon dalam bentuk remedial bagi yang belum mencapai KKM atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui KKM. Rambu-rambu dalam penentuan KKM. KKM ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Secara bertahap, satuan pendidikan itu terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Alur dalam penentuan KKM. Penetapan KKM diawali dengan melakukan analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Rata-rata KKM semua indikator itu merupakan KKM kompetensi dasar. Rata-rata KKM semua kompetensi dasar itu merupakan KKM mata pelajaran. Teknik dalam menentukan KKM. Untuk menentukan KKM, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, karakteristik peserta didik atau intek. Kompleksitas itu dinyatakan tinggi jika dalam penyampaiannya menuntut pendidik yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, waktu yang diperlukan cukup lama untuk memahami materi, menuntut penalaran dan kecermatan yang tinggi bagi siswa untuk mencapai kompetensi, keluasan dan kedalaman materi, dan ada tidaknya pengetahuan prasyarat. Nah, hal-hal ini bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan nilai atau poin pada aspek karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Untuk kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, ini bisa kita lihat dari ketersediaan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah. Ini merupakan hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan poin nilai kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Untuk karakteristik peserta didik, hal yang bisa dijadikan pertimbangan antara lain kondisi sosial mayoritas peserta didik. Bagi peserta didik kelas 10, bisa juga dengan memperhatikan kemampuan peserta didik dari hasil PPDB atau nilai ujian sekolah waktu SMP atau rata-rata rapot waktu SMP atau rapot kelas 9 atau psikotes. Nah, kalau bagi kelas 11 dan kelas 12, ini bisa mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik pada semester atau kelas sebelumnya. Jadi hal itulah yang bisa kita jadikan pertimbangan dalam menentukan nilai atau poin pada aspek karakteristik peserta didik. Dalam menentukan KKM ada beberapa cara. Bisa dengan teknik memberi poin pada setiap aspek yang akan ditetapkan, atau bisa juga dengan menggunakan rentang nilai pada setiap aspek. Penentuan KKM dengan rentang nilai.
Kita lihat di sini untuk karakteristik materi atau kompleksitas, ini berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi kompleksitasnya, maka nilai ukurnya semakin rendah. Kita lihat sini untuk 50 sampai 64 ini untuk kompleksitas tinggi, 65 sampai 79 untuk kompleksitas sedang, 80 sampai 100 untuk kompleksitas rendah. Sedangkan untuk kondisi satuan pendidikan atau daya dukung dan karakteristik peserta didik atau intek ini berbanding lurus. Artinya semakin tinggi kompleksitasnya maka nilai ukurnya juga semakin tinggi. Kita lihat di sini 50 sampai 64 itu untuk daya dukungnya rendah, 65 sampai 79 untuk daya dukung sedang, 80 sampai 100 untuk daya dukung tinggi. Demikian juga sama dengan inteks. Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap kriteria, kita bisa menggunakan kesepakatan dalam forum MGMP. Pada pembahasan kali ini, kita menentukan KKM, mata pelajaran dengan menggunakan rentang nilai pada setiap aspek. Misalnya contohnya di sini, kita mau menentukan kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran matematika kelas 12 tahun 2021-2022 misalnya. Langkah pertama, kita tentukan semua kompetensi dasar yang ada pada kelas 12 dalam 1 tahun. Misalnya di sini kompetensi dasar matematika wajib untuk kelas 12, ada 2 kompetensi dasar dalam 1 tahun. Misalnya, yaitu 3.1 dan 3.2 untuk kompetensi dasar pengetahuan, 4.1 dan 4.2 untuk kompetensi dasar keterampilannya. Langkah yang berikut, kita tentukan semua indikator yang ada untuk setiap kompetensi dasar tadi. Misalnya di sini, untuk kompetensi dasar 1, untuk KD 1, untuk pengetahuannya misalnya ada 3 indikator, untuk aspek keterampilannya misalnya ada 3 indikator, sehingga pada KD 1 ini, pada KD 3.1 ini ada 6 indikator. Untuk KD 3.2, untuk pengetahuannya misalnya ada 3 indikator, untuk keterampilannya ada 2 indikator. Berarti untuk KD 3.2 ini ada 5 indikator, sehingga totalnya selama 1 tahun ini ada 11 indikator. Jadi 6 ditambah 5 tadi ada 11 indikator. Langkah yang berikut, kita tentukan nilai untuk setiap aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek untuk semua indikator ini. Misalnya di sini kita tentukan dulu untuk indeksnya, karena mayoritas siswa misalnya tinggal di lingkungan masyarakat yang terdidik, tetapi nilai pada semester sebelumnya misalnya rendah, maka misalnya kita kasih skor 75 misalnya. Ini permisalan saja. Nah, terus lagi untuk daya dukungnya di sini, karena misalnya sekolah telah memiliki fasilitas lengkap seperti LCD proyektor, sehingga guru misalnya dapat melakukan visualisasi dinamis menggunakan aplikasi komputer tentang konsep dimensi 3 tadi atau bangun ruang tadi misalnya, dan sekolah juga memiliki buku di perpustakaan yang lengkap, sehingga pada bagian daya dukung ini misalnya kita kasih nilai yang tinggi yaitu 82. Nah, ini boleh untuk setiap indikator sama atau berbeda-beda, silahkan saja. Nah, untuk kompleksitas di sini kita misalkan pada indikator yang pertama di sini memahami konsep geometri ruang. Misalnya di sini sedang kita kasih nilai 70. Dan seterusnya di sini misalnya pada indikator yang keenam misalnya karena pada indikator yang keenam ini dipandang memiliki kesulitan yang tinggi karena siswa ditantang untuk sanggup mengaplikasikan bangun ruang tadi dalam kehidupan sehari-hari, maka misalnya kompleksitasnya sangat tinggi sehingga nilainya rendah, sini 55. Nah, setelah itu kita tentukan semua indikator ini untuk
kompleksitasnya, daya dukungnya, dan intake-nya. Kalau sudah, baru setelah itu kita tentukan KKM indikatornya. Jadi kolom L ini adalah KKM indikator. Caranya adalah kita rata-ratakan nilai pada kompleksitas tadi, ditambah nilai pada daya dukung, ditambah nilai pada intake, dibagi 3. Jadi 70 ditambah 82 ditambah 75 dibagi 3. Atau di sini bisa kita, kalau di Excel bisa kita kasih rumus sama dengan sum dalam kurung kita blok dari kolom C sampai kolom K, kita tutup kurung, bagi dengan 3, baru enter. Didapatlah nilai 76. Nah, untuk indikator yang berikut tinggal kita drag di sini. Nah, dapatlah nilai KKM indikator untuk semua indikator. Setelah itu baru kita tentukan KKM kompetensi dasar dan KKM mata pelajaran. Pada konsepnya untuk menentukan KKM mata pelajaran itu merupakan rata-rata dari KKM kompetensi dasar. Dan KKM kompetensi dasar itu merupakan rata-rata dari KKM indikator. Di dalam perhitungan ini bisa kita menggunakan dua cara. Yang pertama bisa kita tentukan KKM KD untuk masing-masing KD ini. Terus kita tentukan KKM mata pelajaran, atau bisa juga secara langsung. Nah, kita coba di sini, kita cari dulu KKM KD. KKM KD 1 di sini merupakan rata-rata dari KKM indikator untuk semua indikator yang ada pada KD 1. Jadi pada yang dikasih tanda biru ini adalah KD 1, yang dikasih warna kuning ini adalah KD 2. Jadi KD 1-nya di sini ada 6 indikator, KD 2-nya ada 5 indikator. Kita cari di sini KKM KD-nya. Jadi kita tambahkan 76 tambah 74 tambah 72 tambah 76 tambah 72 tambah 71 dibagi banyaknya indikator ada 6, dibagi 6. Atau kita bisa gunakan rumus sama dengan sum dalam kurung ini kita blok, KD 1-nya ini kita blok ada 6. Kita tutup kurungnya, bagi dengan 6, karena banyaknya indikator ada 6. Sama dengan dapatlah nilai 73,44. Ini adalah nilai KKM KD 1. Ya, jadi 73,44 ini adalah KKM KD 1. Nah, sekarang kita tentukan KKM KD 2. Caranya sama dengan sum dalam kurung, kita blok di sini yang warna kuning, tutup kurungnya, bagi dengan, karena ada 5 indikator, maka pembaginya adalah 5. Enter. Jadi sama dengan, kita ulang, sama dengan sum dalam kurung, yang ini yang kita blok yang ada nilainya, ada 5, tutup kurung, bagi dengan 5. Enter. Nah, dapatlah nilai KKM KD 2 yaitu 76,8. Baru setelah itu kita tentukan KKM mata pelajaran, yaitu rata-rata dari KKM KD ini. Artinya KKM KD 1 ditambah KKM KD 2 dibagi 2. Atau sama dengan dalam kurung KKM KD 1 tadi kita tambah dengan KKM KD 2 kita bagi dengan 2. Dapatlah KKM mata pelajaran yaitu 75,122. Ini kalau kita bulatkan adalah 75. Atau bisa juga kita dalam perhitungannya langsung saja. Jadi di sini kita jumlahkan semua nilai KKM indikator ini, baru kita bagi dengan total indikator atau banyaknya indikator. Jadi sini cara kedua sama dengan kita jumlahkan dulu semua KKM indikator ini, kita blok di sini dari indikator pertama sampai terakhir, kita bagi dengan ya sama dengan enter. Nah, dapatlah ini adalah jumlah nilai KKM untuk semua indikator. Baru kita cari nilai KKM mata pelajarannya, yaitu nilai KKM semua indikator tadi dibagi dengan total indikator. Berarti di sini sama dengan nilai KKM indikator tadi kita bagi dengan total indikator. Kita enter. Dapatlah
KKM mata pelajarannya adalah 75. Jadi sama saja mau langsung kita merata-ratakan dari KKM semua indikator atau terlebih dahulu menentukan KKM KADI baru KKM mata pelajaran, sama saja hasilnya. Silahkan mana yang lebih mudah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.